Mula pertama saya mengucapkan selamat malam kepada Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Selamat hari Natal untuk kita sekalian. Terima kasih untuk pelayanan dari rekan-rekan pahat, pemain musik, choir yang begitu semangat. Dan saya juga ingin menyapa saudara yang mengikutinya melalui YouTube. Saya tentu berterima kasih kepada Ketua BPD DKI Jakarta dan seluruh pengurus yang ada yang telah melakukan ibadah ini sehingga itu juga bisa disiarkan dan dinikmati di seluruh Indonesia dan luar negeri. Terima kasih juga kehadiran untuk Ketua Majelis Pembina dan juga beberapa orang staf dari Badan Pengurus Pusat, juga rekan-rekan hamba Tuhan dimanapun saudara melayani. Terimalah salam Natal, biarlah damai sejahtera Tuhan melimpah dalam hidup kita. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Yesus datang untuk mengubah jalan hidupku. Saudara-saudara, saya percaya setiap orang yang berjumpa dengan Yesus, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Hidupnya akan diubah. Saulus penganiaya jemaat berjumpa dengan Yesus menjadi Paulus rasul yang menanam begitu banyak jemaat. Wanita Samaria yang sudah 5 kali menikah dan bahkan sekarang kumpul kebo dengan suami orang. Ketika dia berjumpa dengan Kristus, dia bertobat. Dia memberitakan tentang Yesus Mesias sehingga seluruh kampung Samaria datang untuk mendengar pemberitaan kabar baik dari Yesus. Seburuk apapun masa lalu kita, ketika kita berjumpa dengan Yesus, ada masa depan yang indah yang Tuhan berikan bagi kita yang percaya. Perubahan itu juga terjadi dalam kehidupan orang-orang Majus. Mereka diduga dari Persia dan kebanyakan penyembah berhala, orang-orang kafir lah katakan. Tetapi satu kali mereka datang untuk menjumpai seorang raja yang baru dilahirkan dan mereka melihat bintangnya di timur. Dan di dalam Matius 2 ayat 11 dan 12 dikatakan, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Saudara-saudara, saya melihat titik pertobatannya ketika orang Majus itu datang ke Bethlehem, menjumpai bayi Yesus yang sudah dilahirkan. Mereka masuk ke dalam rumah itu. Mereka tidak hanya ingin menjadi penonton di luar, tapi mereka masuk ke dalam, ingin mengenal Tuhan Yesus lebih dekat. Lalu mereka melihat anak itu face to face, muka dengan muka. Mereka tidak hanya ingin mendengar Yesus dari kata orang, tapi mereka mau mengalami encounter, perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus. Kemudian mereka sujud menyembah sebagai tanda kerendahan hati. Mereka orang kaya, mereka orang ternama, tapi mereka sujud menyembah bayi yang sebetulnya berasal dari keluarga miskin. Karena mereka tahu di balik penampilan yang sederhana, sebetulnya dia adalah raja di atas segala raja. Dan kemudian mereka mempersembahkan persembahan, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Pada masa kini ada banyak orang ingin memberikan persembahan kepada Tuhan. Sayangnya tidak diawali dengan sujud menyembah. Lihat orang Majus ini, sujud menyembah lalu mempersembahkan. Sebab kalau kita mempersembahkan tanpa sujud menyembah, kita akan merasa bangga, kita akan merasa berjasa, kita akan merasa tindakan kita adalah sesuatu yang harus dipahalai oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu Gembala jangan terlalu senang kalau ada jemaat yang sumbang kursi banyak-banyak, sumbang sound system banyak-banyak, sumbang alat musik, keyboard, drum, semuanya lengkap.
Kalau ternyata mereka tidak pernah sujud menyembah, satu kali keles sama saudara, dia angkut semua barang-barang. Ya jangan sampai ini terjadi. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena orang memberikan persembahan tanpa hati yang ditekuk, tanpa hati yang dipersembahkan. Dan menyadari semua adalah anugerah Allah. Dan kalau aku bisa memberikan persembahan, itu semata-mata karena kebaikan Tuhan. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan harus diawali dengan kerinduan melihat Dia secara pribadi. Sujud menyembah, mempersembahkan yang terbaik. Dan ayat berikutnya berkata, pulanglah mereka melalui jalan lain. Mereka tidak mau menempuh jalan yang sama karena mereka akan berjumpa dengan Herodes. Tapi mereka menempuh jalan yang berbeda. Mereka tidak taat kepada perintah Raja Herodes. Karena mereka lebih taat kepada perintah Raja di atas segala raja. Kepada Allah yang memberikan petunjuk. Jangan melalui jalan yang sama, tapi ambil jalan lain. Hidup orang Majus berubah, kehidupan kita juga harus berubah. Kalau kita sadar siapakah bayi Yesus yang lahir di hari Natal. Ada dua hal yang saya mau bagikan kepada saudara. Siapakah Yesus yang lahir di hari Natal ini? Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Yang pertama saya melihat bahwa bayi kecil, bayi lemah, bayi kudus yang lahir pada hari Natal ternyata adalah pencipta alam semesta. Segala sesuatu dijadikan oleh Yesus. Tanpa Yesus tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Kalau Yesus adalah pencipta, berarti Dia adalah Allah. Karena hanya Allah yang bisa menciptakan alam semesta ini. Dan Yesus adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang maha besar. Dia menciptakan segala-galanya dan semua yang ada adalah buatan tangannya. Kalau saya mengajak saudara melihat gambar berikut ini, bumi itu besar bila dibandingkan dengan planet lain. Misalnya Venus, Mars, Merkurius ataupun Pluto. Tetapi kalau kita bandingkan bumi ini dengan Jupiter, maka Jupiter itu mungkin seperti bola basket atau yang lebih besar, sedangkan planet lain Saturnus, Uranus, Neptunus lebih kecil, dan bumi itu seperti kelereng dibandingkan dengan Jupiter. Tetapi kalau kita membandingkan Jupiter dengan matahari, maka matahari menjadi bulatan yang sangat besar dan Jupiter yang seperti kelereng. Sedangkan bumi hanya setitik kecil yang tanpa arti tampaknya. Dan bila kita melihat bumi ini di dalam luasnya Andromeda Raya, galaksi Bima Sakti, maka kita hampir-hampir tidak melihat bumi itu di mana. Karena luasnya alam semesta. Betapa besarnya Tuhan, betapa dahsyatnya Dia, betapa kecilnya kita. Kadang-kadang kita tidak sadar, kita merasa diri kita orang hebat, hamba Tuhan besar, orang kaya, orang berpangkat. Kita hanya debu tanah, tidak ada yang bisa kita sombongkan. Karena Tuhan saja yang mengangkat kita, melayakkan kita, kita ada sebagaimana kita ada sekarang. Lalu alam semesta yang begitu besar, who is the creator? Siapa penciptanya? Yesus. Sehingga Yesus bukan cuma nabi biasa, rasul biasa, manusia biasa. Dia adalah master of universe, pencipta alam semesta, Tuhan di atas segala Tuhan, yang layak menerima hormat, pujian, kuasa sampai selama-lamanya. Dan kalau kita sadar bahwa Yesus adalah sang pencipta, Dia berkuasa atas alam. Dia pernah meneduhkan gelombang, Dia pernah berjalan di atas air, bahkan alam maut tidak bisa menguasainya. Dia bangkit dari antara orang mati. Hanya sang pencipta yang bisa melakukan hal itu. Dan kalau kita sadar,
Yesus yang kita rayakan kelahirannya pada hari Natal ini adalah Sang Pencipta. Mesti ada perubahan dalam hidup kita. Kita yang hidup di dalam ketakutan, di dalam kekhawatiran, harus beriman teguh di tengah tantangan. Karena kita mengandalkan Yesus, bukan mengandalkan diri kita sendiri. Presiden Joko Widodo pernah berkata tahun ini sulit, tahun depan gelap. Tapi saya percaya orang yang beriman kepada Kristus selalu ada terang yang memancar. Karena Yesus adalah terang dunia yang memberikan kemenangan kepada setiap orang yang mengandalkan Dia. Kenapa? Dia penguasa, Master of Universe. Dia bisa lakukan segala perkara. Apalagi memberi saudara makan, penyediaan. Hal yang gampang, hal yang mudah bagi Dia. Jadi perubahan ini, khawatir, takut, akan berubah menjadi beriman teguh di tengah tantangan ketika kita mengandalkan Yesus, bukan mengandalkan diri. Percayalah saudara sekalian, man's power itu sangat terbatas. God's power itu tanpa batas. Karenanya mari kita hidup di dalam doa. Karena doa menghubungkan kita yang terbatas dengan Allah yang tanpa batas. Doa memampukan kita mengakses kuasa yang luar biasa sehingga kita akan alami di alam natural ini apa yang terjadi dan disediakan oleh Bapa di alam supranatural. Mari kita selalu bergantung kepada Roh Kudus. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Itu sebabnya saya berdoa di setiap gereja BT Indonesia, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Mari kita sungguh-sungguh mengandalkan kuasa Roh Kudus. Organisasi gereja boleh dipikirkan planningnya, semua rancangan bagus. Tapi kalau kita tidak mengandalkan Roh Kudus, tidak akan ada kuasa, tidak akan ada kemajuan. Saya mau katakan mengapa ada banyak gereja lemah. Karena mereka tidak menekankan encounter with Jesus. Yang mereka tawarkan adalah entertainment. Sangat capek mengentertain jemaat, saudara. Dan tidak akan ada, akhirnya tidak akan ada gunanya. Encounter dengan Tuhan Yesus, itu adalah sesuatu yang harus ditekankan. Datang ke gereja bukan hanya berjumpa dengan bangku yang bagus, karpet yang bagus, AC yang dingin, walaupun semua itu sangat baik tentunya. Tapi setiap orang, bahkan di gereja sederhana pun, kalau saudara hamba Tuhan atau jemaat yang mengikuti melalui YouTube, dan engkau merasa saya tidak tinggal di kota besar seperti Jakarta, saya tinggal di pedalaman NTT misalnya, atau di Kalimantan Barat, dimanapun saudara berada, yang paling penting bukan fasilitasnya. Yang paling penting adalah kehadiran Tuhan dalam setiap ibadah kita. Karena itulah yang kita ingin tekankan di dalam kehidupan. Personal encounter with Jesus. Truth encounter, perjumpaan dengan kebenaran. Love encounter, perjumpaan dengan kasih. Power encounter, perjumpaan dengan kuasa Allah. Saya pernah pergi ke Mesir dan pernah mengunjungi sebuah gereja yang sangat unik, didirikan di Bukit Mukatam, saudara. Dan ini punya sejarah yang panjang karena sekian abad yang lampau, seorang khalifah Islam bernama Al-Muiz pernah datang ke Mesir dan kemudian dia ingin menaklukkan semua orang, termasuk orang-orang yang beragama Kristen, Koptik, Ortodoks yang ada di Mesir. Dan dia memanggil patriark, pemimpin tertinggi dari gereja Koptik Mesir yang bernama Abraham. Dan dia berkata begini, saya dengar ada ayat di dalam Injil, jika kamu punya iman sebesar biji sesawi, kamu bisa memindahkan gunung. Apakah benar itu ada di dalam kitab Injil? Ya, benar. Oke, kalau begitu, saya beri kamu waktu 3 hari, kamu boleh berdoa, panggil seluruh umatmu, dan aku minta gunung Mukatam di depan ini dipindahkan ke tempat yang lain. Kalau tidak, seluruh orang Koptik akan dibantai di Mesir. Saudara, ini adalah sebuah tantangan yang berat, tantangan yang luar biasa. Seperti orang Israel mau dibantai pada zaman Esther di Persia.
Seperti orang Israel pernah mau dibantai di Mesir pada zaman Musa. Itu terjadi lagi dalam sejarah. Kemudian Patria Abraham menghubungi banyak orang-orang Kristen untuk berdoa dan berpuasa. Dan mereka 3 hari terus meminta pertolongan Tuhan. Tidak ada mujizat apapun. Pada hari yang sudah ditentukan di mana mereka akan dibantai, sekian ratus orang berkumpul dan mereka masih minta kesempatan untuk berdoa. 100 orang menghadap ke timur, 100 ke barat, 100 ke utara, 100 ke selatan. Dan mereka memanjatkan doa lagi. Doanya panjang, saudara-saudara. Karena kalau selesai doa kan dibantai. Jadi lebih baik panjangin doanya. Panjangin, saudara ya. Dan doanya itu adalah sebuah permohonan. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Hanya itu yang ratusan kali, mungkin ribuan kali terucap dari mulut mereka. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Dan di depan mata Khalifah Al-Muiz ini, Tuhan menunjukkan keperkasaannya. Gunung Mokattam mengalami pergerakan, pergeseran dan pindah kira-kira 3 kilometer dari tempat asalnya. Haleluya. Dan itu menggetarkan hati dari khalifah ini. Sejak itu dia mulai memikirkan tentang siapa itu Yesus. Saya membaca di dalam sejarah, dia kemudian mundur dari jabatannya. Dan kemudian mulai membuka hati untuk Injil. Dia dibaptis. Al-Muiz berubah nama menjadi Stefanus. Haleluya. Dan sampai hari ini ada banyak orang Kristen Koptik Ortodoks yang di Mesir. Mereka tidak pernah jadi Islam. Mereka lebih awal jadi Kristen. Karena Kristen ada pada abad yang ke-5. Sedangkan Islam ada pada abad ke-7. Saudara, mereka 6 abad lebih awal. Bahasanya bahasa Arab. Alkitabnya Alkitab Arab. Kalau mereka nyanyi seperti orang mengaji. Dan bukan mereka yang meniru Islam. Islam yang meniru Kristen Koptik, karena mereka jauh lebih awal. Dan kalau hari ini masih ada orang Kristen Koptik di Mesir, karena kita punya Allah pencipta, Allah yang dahsyat, Allah yang bisa memindahkan gunung. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jika Dia, Immanuel, menyertai kita, Dia bukan cuma nabi, Dia bukan cuma rasul, Dia Allah pencipta. Apa yang kita takutkan? Apa yang kita khawatirkan? Dia punya power melebihi segala-galanya. Dan kalau Dia dalam kedaulatan dan kerelaan hatinya mau menolong kita, tidak ada masalah yang terlalu besar yang tidak bisa Dia selesaikan. Tapi tidak ada persoalan yang terlalu kecil yang Dia abaikan, karena Dia mengasihi kita. Adakah di antara Bapak Ibu Saudara yang hari ini sedang mengalami pergumulan? Apapun masalahmu, percayalah masalahmu yang terbesar bisa menjadi mujizatmu yang terbesar. Persoalanmu yang paling sulit bisa menjadi kesaksianmu yang paling hebat. Karena kita punya Allah pencipta. Namanya adalah Yesus. Haleluya. Saya pernah bersaksi ini beberapa waktu yang lalu. Sejak 3 tahun lebih yang lampau kami berdoa supaya di daerah Bandung Timur itu kami buka cabang gereja. Karena seperti Cilegon sama sekali tidak ada gereja resmi yang diizinkan di sana. Dan bukan hal yang mudah, saudara-saudara. Dan saya juga merindukan selain gedung gereja GBI, di sana dibangun museum Alkitab, kisah Alkitab modern, di mana orang bisa melihat kisah penciptaan, Bahterano, kisah Adam dan Hawa sebelumnya, dan kemudian Yesus, itu yang paling penting. Dan kita akan membuat visualisasi Bible story dengan teknologi 5D, creation, not evolution, itu yang kita tawarkan kepada setiap orang yang hadir. Boleh diklik media. Dan saya sasarannya terutama kepada anak-anak kecil dan remaja. Supaya mereka bisa punya paradigm shift, perubahan paradigma. Bahwa kekristenan itu bukan kafir, kekristenan. Karena mereka selalu bilang orang Kristen kafir, orang Kristen makan babi, orang Kristen masuk neraka dan sebagainya. Tapi kita harus hadirkan ini loh yang diajarkan di dalam Alkitab. Mungkin mereka tidak sempat membaca Alkitab, tapi
kita mau menunjukkan Alkitab, show the Bible kepada mereka. Kita membeli tanah sekitar 2 hektar di perumahan Sumarekon yang ada di Bandung Timur. Kita urus izin gerejanya, lama, sulit. Tapi walaupun demikian tidak ada yang mustahil. Bulan September tahun ini izin gerejanya resmi keluar. Gereja Bethel Indonesia. Dan 6 Oktober waktu kita merayakan ulang tahun GBI, 5 hari kemudian tanggal 11 Oktober kita lakukan pemancangan yang pertama atau peletakan batu pertama. Dan beberapa waktu yang singkat ini kita akan segera memulai. Dananya sangat besar, ratusan miliar saudara-saudara. Tapi saya percaya izin yang sulit bisa didapat. Allah tidak pernah bekerja setengah-setengah. Dia akan melakukan semuanya sampai tuntas untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya percaya kita semua punya pergumulan. Pergumulan yang berat. Tapi saya percaya beserta dengan Allah Sang Pencipta tidak ada yang mustahil. Yang kedua, saudara-saudara, siapakah bayi kecil, bayi kudus yang lahir pada hari Natal? Dia bukan hanya Sang Pencipta, dia adalah Tuhan. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saudara, Yesus adalah Tuhan. Tuhan adalah penguasa segala-galanya. Penguasa terbesar dalam hidup kita. Lord of Lords, King of Kings. Saudara, mengapa kita percaya Yesus adalah Tuhan? Ini adalah isu yang sangat sulit diterima oleh orang yang tidak percaya. Mereka selalu bilang, bagaimana mungkin orang Kristen itu bisa percaya bahwa ada manusia bisa jadi Tuhan? Saya juga nggak percaya. Nggak ada manusia jadi Tuhan. Tapi Tuhan jadi manusia itu ada, namanya Yesus. Karena tidak ada yang mustahil yang bisa dilakukan Tuhan. Bisakah Tuhan kalau mau berubah jadi gajah? Bisakah berubah jadi kambing? Apa sulitnya dia berubah menjadi manusia? Karena Alkitab tidak pernah berkata, hai kambing-kambing bertobatlah kerajaan Allah sudah dekat. Tapi firman itu ditujukan kepada manusia. Sehingga Tuhan menjadi manusia, tinggal bersama dengan kita. Apa buktinya? Yesus menerima penyembahan manusia. Ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, dia menampakkan diri kepada para murid. Dia berkata, damai sejahtera bagimu. Dan semua murid percaya kecuali satu, Thomas. Karena apa? Thomas absen, Thomas bolos. Thomas tidak ikut persekutuan. Jadi bagi jemaat yang hadir di tempat ini ataukah di YouTube, saya mau bilang, jangan suka bolos ke gereja. Harus rajin ke gereja. Jangan suka absen, saudara. Sehingga imanmu menjadi lemah. Tapi Tuhan yang berbaik hati itu datang kembali pada pertemuan berikutnya. Dia datang, dia berkata, damai sejahtera bagimu. Peace be unto you. Shalom alaihim. Assalamu alaikum. Dan semua murid menjawab, waalaikumsalam. Itu adalah bahasa Arab, saudara. Bahasa siapapun bisa mengucapkannya, termasuk orang Kristen yang ada di sana. Saudara-saudara, jadi kita melihat bahwa ini adalah sesuatu yang terjadi. Ketika Thomas melihat Yesus, tentu dia gemetar. Dan Yesus berkata, inilah bekas luka di tangan dan lambungku, cucukkan jarimu. Lalu apa yang Thomas katakan? Ya Tuhanku, ya Allahku. Oh my Lord and my God. Dan Yesus tidak menolak penyembahan itu. Karena dia adalah Tuhan. Kalau dia berkata, oh jangan ngomong gitu, saya kan cuma manusia. Dia bisa, tapi karena memang dia adalah Tuhan, dia menerima penyembahan tersebut. Oh my Lord and my God. Nah ada orang bilang, itu sebetulnya bukan penyembahan kepada Yesus, itu cuma kaget. Jadi kalau kita kaget, pluk, tiba-tiba ada bayangan yang datang, oh my God. Kira-kira begitu saudara. Ya jadi bukan pengakuan Yesus adalah Allah, itu karena kaget saja. Tapi kalau kita baca teliti Alkitabnya, Yesus datang menyapa para murid-murid yang lain, menyampaikan sesuatu dan kemudian dia mendekati Thomas dan baru bertanya, baru mengajak dia berdialog.
Sehingga tidak mungkin Thomas itu kaget, saudara. Kalau Thomas setelah Yesus hadir beberapa menit, baru waktu didekati, Thomas bilang, oh my God, kaget. Tuhan bilang telat, mestinya dari tadi kagetnya. Kok kaget udah beberapa menit begitu. Saudara, ada yang bilang, Yesus tidak pernah mengakui dirinya sebagai Tuhan. Coba tunjukkan ayat mana dalam Alkitab bahwa Yesus adalah Tuhan. Tidak pernah ada. Rupanya yang bilang gitu kurang teliti baca Alkitab, saudara. Karena Yohanes 13 ayat 13 berkata, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Apakah Yesus pernah menyebut dirinya Tuhan? Ya. Aku adalah guru dan Tuhan, Master and Lord. Ada orang berkilah lagi, oh ini bukan Lord L besar, L kecil. Bukan Tuhan, cuma Tuhan doang. Tapi Filipi 2 ayat 11 mencatat, karena Yesus rela datang ke dunia bahkan mati di kayu salib, Allah mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Sehingga di dalam nama Yesus setiap lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku apa? Yesus adalah Tuhan. Dia adalah Tuhan, pencipta segala-galanya. Bahkan dia adalah pemimpin terbesar atau penguasa terbesar di dalam kehidupan kita. Jadi apa respon yang harus kita lakukan pada Natal ini? Jadikanlah Yesus sebagai Tuhan, penguasa tertinggi dalam hidup kita. Yesus itu Tuhan. Boleh katakan bersama saya 2, 3. Yesus itu Tuhan. Sekali lagi 2, 3. Yesus itu Tuhan. Mengucapkannya pada masa kini gampang. Tapi pada abad mula-mula itu resikonya sangat besar. Karena waktu itu hanya satu yang boleh dianggap sebagai Tuhan. Kurios dalam bahasa Yunaninya. Yaitu Kaisar. Saudara bisa teriak, Yesus Tuhan, Yesus Kurios. Ditangkap, dimasukkan amphitheater, dihadapkan dengan para gladiator, dan biasanya dikeluarkan adalah singa lapar. Dan kemudian akan mencabik-cabik orang yang mengaku Yesus adalah Tuhan, mati. Kita bersyukur kita tinggal pada zaman yang berbeda. Sehingga mengaku Yesus adalah Tuhan, adalah sesuatu yang kita bisa ucapkan dengan sukacita. Tapi bagi mereka, mengaku Yesus adalah Tuhan adalah kematian. Mereka menjadi martir. Tapi, jika Yesus bukan Tuhan, buat apa orang gereja mula-mula mati konyol untuk satu kepercayaan yang tidak benar? Mereka mati, mereka rela mengalami penderitaan yang begitu luar biasa. Karena mereka sangat meyakini di dalam hati yang terdalam bahwa Yesus benar-benar adalah Tuhan. Dan kita percaya Yesus adalah Tuhan yang telah datang dalam rupa manusia. Tahukah saudara, kata juru selamat hanya dicatat 37 kali dalam Alkitab. Tapi kata Tuhan dicatat 7.736 kali. Ada banyak orang ingin menganggap Yesus sebagai juru selamat yang memberikan polis asuransi tahan kebakaran di api neraka sampai selama-lamanya. Banyak orang ingin menganggap Yesus sebagai juru rawat yang menyembuhkan dari segala sakit penyakit yang dialami. Banyak orang ingin menerima Yesus sebagai juru berkat yang membuat kantong yang tipis menjadi kantong yang tebal. Tapi saya mau bilang Yesus bukan cuma juru selamat, juru rawat, juru berkat. He is Lord. Dia adalah Tuhan. Dia adalah Kurios. Dan kalau dia adalah Tuhan, kita adalah budaknya. Kita adalah doulos. Doulos Kurios. Budak daripada Tuhan. Daripada Raja di atas segala raja. Penguasa alam semesta. Dan kalau kita sadar makna Natal ini, harus ada perubahan dalam hidup kita. Bukan hidup yang berfokus kepada diri, doulos, tapi hidup yang berfokus kepada Kristus, Kurios. Bukan mencari untung dari Yesus, tapi hidup menguntungkan Yesus. Boleh saya tanya Bapak Ibu, siapa yang merasa beruntung memiliki Yesus sebagai juru selamat? Boleh lambaikan tangan. Juga yang di YouTube boleh lambaikan tangan. Haleluya. Kita beruntung karena kita punya Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Haleluya. Tapi bolehkah saya menanyakan pertanyaan lain? Kira-kira Tuhan Yesus untung gak ya punya anak model saudara? Apakah kerajaan sorga diuntungkan ataukah dirugikan?
melalui perbuatan kita, melalui tutur kata kita, melalui kehidupan kita. Sehingga pada Natal ini, setiap orang percaya khususnya yang berada dalam wadah GBI harus berubah dari khotbah yang berpusat kepada diri menjadi khotbah yang berpusat kepada Kristus. Jangan cuma jadi motivator di mimbar, agungkan Kristus. Agama membuat kita bangga dengan apa yang kita lakukan. Injil membuat kita bangga dengan apa yang Yesus lakukan. Haleluya. Injil itu pusatnya kepada Yesus, bukan kepada kita. Mau kaya, mau sukses, mau bahagia, mau panjang umur, mau senang, mau apa dan sebagainya. Percaya Yesus. It's okay, itu adalah berkat Tuhan yang luar biasa. Tapi Injil ditujukan bukan memperkaya kita, membuat kita nyaman. Tapi setiap lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Bahkan 24 tua-tua di sorga ketika melihat Yesus, maka mereka melemparkan mahkota. Bukan melemparkan karena kesal, terburu-buru karena merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Siapa kita yang mau cari mahkota duniawi bagi kemegahan diri dan menghalalkan cara yang tidak benar? Kita harus mengagungkan Dia pribadi satu-satunya dan menyerahkan seluruh mahkota kita di hadapan Tuhan. Karena itu mengapa pemuridan, discipleship sangat penting. Sehingga di dalam sidang MPL yang lalu kita membuat subtema sehati menuntaskan amanat agung adalah tema besarnya dalam 4 tahun ini. Tapi subtemanya adalah jadikanlah semua bangsa muridku. Karena pemberitaan Injil, penanaman gereja baru harus disertai dengan pendewasaan rohani. Sehingga orang percaya bukan hanya menjadi orang banyak yang berbondong-bondong mengikuti Yesus karena mencari roti, karena mereka ingin makan kenyang, tapi mengikut Yesus sebagai murid Kristus yang dewasa secara rohani. Dan itulah yang harus ada di dalam kerinduan kita dan penyampaian-penyampaian firman, pengajaran atau apapun kepada orang lain. Menuntun jemaat ke dalam kedewasaan. Dan tidak meninanbogbokan mereka seakan-akan kita adalah pusat. Saudara, ada hamba Tuhan yang membandingkan kehidupan yang berpusat kepada diri versus kehidupan yang berpusat kepada Kristus dengan istilah teologi kucing dan anjing. Kucing ini gambaran orang percaya yang hidup bagi diri sendiri, anjing adalah gambaran orang percaya yang hidup bagi Allah. Kucing adalah teologi yang berpusat kepada manusia, lebih tertarik terhadap Allah yang melayani manusia. Sedangkan anjing adalah teologi yang berpusat kepada Allah, lebih tertarik terhadap manusia yang melayani Allah. Mohon maaf kalau ada yang suka kucing, ini cuma ilustrasi saudara. Tapi ini menggambarkan perbedaan antara fokus kepada diri atau fokus kepada Kristus. Next slide. Anjing berkata, engkau memberi aku makan, engkau menggelusku, engkau memberi aku tempat, engkau mengasihiku, engkau pasti Tuanku, engkau pasti Allah. Sedangkan kucing berbeda. Dia berkata, engkau memberi aku makan, engkau mengelusku, engkau memberiku tempat, engkau mengasihiku, aku pasti yang jadi Tuhan, aku pasti Allah. Betapa berbedanya. Bapak ibu saudara, mungkin 20, 30 tahun atau lebih. Kita nggak punya apa-apa, rumah pun mungkin kita nggak punya, mobil nggak punya, apa-apa nggak punya. Waktu mau nikah sampai ngutang kiri kanan, sampai bingung habis pernikahan mesti bayar ini itu. Kalau saudara sekarang berhasil, diberkati Tuhan, punya mobil bagus, punya rumah bagus, punya pelayanan yang bagus, kita berhutang kepada Tuhan. Kita berhutang segala-galanya kepada Dia. Dan kita tidak boleh memegahkan diri dan berkata, saya yang hebat. Kristus yang memberikan semuanya bagi kita. Coba kita lihat gambar berikut. Apa kesenangan kucing dan anjing? Yang ada dalam pikiran kucing, oh kalau saya jadi orang Kristen percaya Yesus, saya mau naik kapal pesiar, speedboat ke pulau yang ada untuk healing beberapa hari di sana. Saya ingin naik mobil mewah, Ferrari, Lamborghini. Saya mau dolar yang banyak, peralatan elektronik yang terbaru, handphone yang paling bagus.
Dan kita berdoa supaya Tuhan memberkati kita dengan kenikmatan-kenikmatan semacam itu. Apa yang ada dalam pikiran anjing, bagaimana aku ingin menyukakan hati Tuhan. Itu yang merupakan pengejaran kita. Kalau kita ketemu sama dengan yang lain, jangan cuma pikir, jangan cuma ngobrol, mobil apa, uang berapa yang kita punya, deposito, fasilitas. Bicarakan kerinduan kita tentang Tuhan. Bukankah untuk itu kita dipanggil? Berpusat kepada Kristus. Tuhan, aku ingin menyenangkan-Mu. Bagaimana aku bisa hidup lebih berkenan kepadamu? Bagaimana kucing dan anjing berpakaian? Kucing berpakaian untuk menyenangkan orang. Sedangkan anjing berpakaian untuk menyenangkan Tuhan. Ada orang kalau ke gereja, cewek saudara pakai rok mini. Ketat lagi, sampai jalan aja susah. Kalau dompetnya jatuh dia mesti minta tolong orang lain. Sebab kalau tidak break begitu saudara. Dan duduk paling depan lagi saudara. Ini makin naik ke atas. Ditutup pakai Alkitab. Kalau nggak bawa Alkitab, warta jemaat saudara-saudara. Ini kan mengganggu konsentrasi pendeta, menghilangkan urapan Roh Kudus saudara. Nah biasanya orang semacam itu suka bilang, badan-badan gua, uang-uang gua, baju-baju gua, urusan amat lu. Apa salahnya sih? Kristen kucing selalu bilang, apa salahnya? Apa salahnya saya pakai baju gini? Apa salahnya saya ditato? Apa salahnya saya mau ke diskotik dan sebagainya? Urusan amat lu. Orang yang punya kepribadian seperti anjing berkata, apakah ini menjadi berkat bagi orang lain? Apakah ini memuliakan Tuhan? Apakah ini tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain? Kekristenan kan bukan soal sekedar boleh tidak boleh, hitam putih. Kita hidup bukan dalam hukum Taurat, kita hidup dalam hukum kasih. Kita tidak mau melukai hati Tuhan. Sehingga kita berpakaian pantas, melakukan sesuatu yang pantas. Ada nilai kewajaran sebagai seorang anak Tuhan, bagi seorang hamba Tuhan. Bagaimana kucing berpikir soal persembahan dan persepuluhan. Percayalah kepada Allah, berilah persembahan persepuluhan, maka Dia akan membalasmu dengan berkat yang berlimpah-limpah. Sedangkan anjing berkata, hormatilah Allah, berilah persembahan persepuluhan, walaupun berarti harus membayar harga. Apa dasar kita memberi persembahan dan persepuluhan? Supaya belalang pelahap tidak memakan habis tanah kita? Supaya Tuhan tidak mengutuk kita? Supaya berkat Allah dilimpah-limpahkan lebih banyak, 30, 60, bahkan 100 kali lipat ganda. Tuhan, saya kasih persembahan 1 juta rupiah. Engkau janji melipat gandakan jadi 100 kali lipat. Jadi akhir bulan ini saya minta 100 juta mesti balik kepada saya. Saya kasih cetiau 1 juta dapat cepek tiau. Wah, investasi yang sangat menggiurkan saudara sekalian. Bahkan robot trading dan sejenisnya kalah dengan apa yang dijanjikan oleh hamba-hamba Tuhan kadang-kadang. Apakah itu motivasi kita waktu memberi? Itu dagang saudara, itu bukan persembahan, itu bukan mengasihi Tuhan. Memberi tidak boleh transaksional. Karena hubungan kita dengan Tuhan bukan hubungan dagang. Bukan hubungan antara pembeli dan penjual. Hubungan kita dengan Tuhan adalah hubungan anak kepada Bapa. Bapa, anak mengasihi Bapa, anak mengasihi orang tua. Karena pertama-tama orang tua yang telah mengasihi kita, melahirkan kita, merawat kita. Sehingga apa yang kita lakukan adalah cinta kepada Tuhan. Banyak orang selalu berdiskusi perpuluhan itu continue or discontinue. Masih berlaku atau tidak berlaku. Saya nggak pusing, saya praktisi persepuluhan. Saya bayar perpuluhan dari usia 9 tahun. Dan Tuhan menggenapi janjinya. Dia menyediakan berkat bagi orang yang melakukannya. Tapi saya tahu ini adalah milik Tuhan. Bagian saya adalah taat, bagian Tuhan adalah memberkati. Urusi saja bagian kita, jangan ngurusi bagian Tuhan. Tuhan tahu ngurusi bagiannya. Tugas kita taat, memberi dengan tulus, selebihnya kita serahkan kepada Tuhan. Biar kita punya hati yang benar di hadapan Tuhan. Karena fokus kita bukan diri, fokus kita adalah Kristus.
Dan itu yang akan menjadi tema besar dari Sinode GBI sepanjang 2023. Hidup berfokus Kristus. Karena itu bicara soal pemuridan, kedewasaan rohani. Bagaimana soal pelayanan? Kucing melayani Allah berdasarkan apa yang mereka inginkan. Anjing melayani Allah berdasarkan apa yang dia inginkan. Kalau kucing ingin menyenangkan tuannya, maka kemudian dia akan ambil tikus dan kemudian dia akan, sebentar lagi. Dan kemudian dia akan bawa itu kepada tuannya. Siapa yang suka tikus? Ibu-ibu suka tikus? Tapi anjing itu bawa sendal, bawa koran. Anjing nggak suka koran, anjing nggak suka sendal. Tapi kalau dia tahu itu menyenangkan hati tuannya, dia akan lakukan. Waktu seorang pemimpin pujian memilih lagu, jangan lagu yang saudara suka. Tapi berdoa, apa yang Tuhan tanam di hati, apa yang aku harus nyanyikan untuk menyukakan hati Tuhan. Waktu kita mau khotbah, jangan hanya tema-tema yang menarik bagi kita. Tapi aku kan juru bicaramu Tuhan. Tuhan mau ngomong apa? Biar aku menjadi penyambung lidah Tuhan. Sehingga pelayanan kita berkenan. Pada waktu kucing dan anjing memiliki masalah dalam gereja, kucing akan berkata, saya pindah gereja gara-gara kamu. Tapi anjing berkata, maafkan, bisakah kita berbicara? Kita perlu menyelesaikan masalah ini untuk menghormati Allah. Saudara-saudara, sehingga bisa saja gesekan itu terjadi, tapi nggak akan pindah-pindah. Karena apa? Itu adalah proses Tuhan. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Dan bukankah itu proses pendewasaan? Dan yang terakhir, apa visi tentang sorga? Saudara, kucing berpikir, wah saya menikmati hobi saya sepuasnya di sorga. Enak, nyaman, dipuaskan. Apa saja yang saya mau, saya bisa dapatkan di sorga. Bukan itu gambaran sorga Kristen, saudara sekalian. Yang paling menarik bagi kita bukan jalan dari emas, pintu gerbang dari mutiara. Yang paling menarik adalah pribadi yang kita cintai. Tuhan Yesus Kristus ada di sana. Itu lebih daripada segala-galanya. Yesus, aku begitu mencintaimu. Aku rindu bersama dengan Engkau. Engkau adalah segala-galanya bagiku. Saya rasa sikap hati yang salah. Ajaran-ajaran yang terlalu menekankan hal-hal yang sifatnya kepuasan duniawi berpusat kepada diri harus dihentikan. Dan kita harus kembali pada otentisitas daripada Injil, mengagungkan Yesus sebagai Tuhan. Saya percaya Natal ini adalah Natal yang akan berkesan kalau kita berubah. Tidak hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, percaya Dia Allah pencipta yang memelihara dan menjaga kita. Tidak hidup dalam fokus kepada diri, tapi hidup berfokus kepada Kristus yang adalah segala-galanya. Selamat hari Natal, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sembah dan puji. Mari kita berdiri bersama-sama. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Sembah dan puji. Puji Dia.